Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Arif dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas analisis usaha kelompok 2 Wirausahaan kelas A, yaitu usaha ayam preksu. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah identitas usaha. Usaha ayam preksu atau ayam geprek dan susu merupakan usaha di bidang kuliner yang telah berdiri sejak tahun 2014. Usaha ini bermula dari keinginan pemiliknya untuk dapat membuat usaha di bidang kebutuhan pokok, yaitu makanan, serta didukung dengan keberadaan tren makanan pedas, yaitu ayam geprek, dan minuman susu pada saat itu, maka terbentuklah ayam preksu. Saat ini, Preksu telah memiliki 11 cabang yang tersebar di Yogyakarta dan Malang, dengan penjualan yang dilakukan secara offline dan online melalui aplikasi online. Sejak awal berdirinya, pendiri Preksu memiliki visi untuk menjadikan usaha sebagai ladang dakwah dengan misi untuk terus berbuat kebaikan. Salah satunya ditunjukkan dengan memberikan makanan dan minuman secara gratis untuk berbuka puasa bagi pelanggan yang sedang puasa sunnah Senin dan Kamis. Berikut merupakan variasi menu makanan dan minuman yang ada pada Preksu dengan range harga yang terjangkau, di mana target market utamanya adalah mahasiswa. Berikut adalah lokasi dari cabang-cabang Preksu dengan 9 cabang yang ada di Yogyakarta dan 2 cabang yang ada di Malang. Selanjutnya adalah identitas wirausahawan. Pendiri ayam Preksu yaitu Pak Ferry Atmaja merupakan alumni dari Teknik Industri UII angkatan 2011. Pada tahun ini, Pak Ferry telah berhasil untuk dapat memimpin 11 cabang dari ayam Preksu, sekaligus mengembangkan usaha bakso Pajero dan nasi goreng TBK, di mana ketiganya tergabung dalam TBK Group atau Terus Berbuat Kebaikan Group. Bahkan beliau juga merambah ke bisnis kuliner mie. Dalam menjalankan usahanya, beliau memiliki prinsip yaitu melakukan usaha untuk beramal, bukan hanya untuk mengejar kesuksesan di dunia, tetapi juga untuk akhirat. Hal tersebut juga terlihat dari gaya wirausaha beliau yang selalu menyisipkan pesan dakwah. Lalu yang ketiga, latar belakang wirausahawan. Yang pertama, dari segi ekonomi, Pak Ferry terlahir dari keluarga yang cukup mampu. Meskipun begitu, semenjak kepergian ayahnya saat Pak Ferry berada di kelas 2 SMA, beliau berusaha menjalankan bisnis untuk menambah pemasukan dan membantu ibunya. Yang kedua, Pak Ferry meraih gelar sarjana teknik hasil mengenyam pendidikan di Universitas Islam Indonesia jurusan Teknik Industri dan lulus di tahun 2011. Yang ketiga, dari segi keluarga, Pak Ferry merupakan putra bungsu dari 3 bersaudara. Setelah lulus kuliah, Ibunda Pak Ferry menginginkan anaknya untuk bekerja menjadi karyawan terlebih dahulu. Namun karena tak kunjung mendapat pekerjaan, Pak Ferry pun memulai untuk berwirausaha. Yang keempat, dari segi jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha Pak Ferry telah terbentuk semenjak masih remaja, dibuktikan dengan beliau membuat usaha clothing line saat berada di semester 2 bangku perkuliahan. Hingga setelah sukses seperti saat ini, Pak Ferry tetap mengekspansi bisnis makanannya. Selanjutnya, sejarah perkembangan usaha. Sejarah perkembangan usaha dibagi menjadi 2 waktu, yaitu sebelum dan sesudah ayam preksu berdiri. Sebelum ayam preksu berdiri, Pak Ferry terlebih dahulu menjalankan bisnis clothing line dan berjualan jus. Bisnis clothing line dilakukan menggunakan metode door-to-door selling. Setelah itu, Pak Ferry beralih menjalankan bisnis jus dengan brand Aneka Jus. Mulanya, bisnis jus ini berjalan dengan lancar dan terlihat ramai pembeli. Namun, ternyata perputaran pelanggannya memerlukan waktu yang lama dan berdampak pada kebangkrutan. Setelah itu, Pak Ferry terpikir untuk membangun bisnis kuliner yang berpotensi orang-orang mau membeli setiap harinya, yaitu bisnis makanan sebagai kebutuhan primer. Dengan menggabungkan 2 tren yang sedang melambung pada masanya, yaitu ayam geprek dan susu, jadilah warung makan Preksu. Setelah ayam Preksu berdiri, Pak Ferry memutuskan untuk mulai membuka beberapa cabang secara bertahap dalam sistem franchise setelah kedai pertama ayam Preksu sukses dan ramai serta modal telah kembali. 4 pilar utama bisnis, yaitu finansial, sumber daya manusia, supply chain management, dan marketing juga diterapkan di seluruh cabang Preksu yang dimiliki.
Pak Ferry telah meng-hire tenaga profesional untuk mengurus 4 pilar di atas yang memiliki divisi tersendiri. Pak Ferry juga menetapkan struktur keorganisasian yang jelas di perusahaan dan merancang inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depannya. Lalu sifat-sifat untuk memulai mengembangkan usaha. Yang pertama, memperdalam ilmu bisnis dan berani merealisasikannya. Ilmu dan teori diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan usaha, sedangkan praktek juga penting untuk mengetahui kenyataan saat melaksanakan di real life, karena terkadang kenyataan yang tidak sama bahkan berlawanan dengan teori. Yang kedua, pantang menyerah. Melihat dari pengalaman Pak Ferry yang sempat gagal dalam berbisnis clothing line dan jus, dapat dinyatakan bahwa menjadi seorang pengusaha tidak boleh mudah menyerah. Pengusaha harus tetap optimis dan berusaha untuk mengembangkan peluang yang ada. Yang ketiga, berinovasi. Salah satu faktor dari berkembangnya suatu bisnis dalam kemauan untuk berinovasi. Dalam konteks ayam preksu, inovasi yang dilakukan berupa penambahan variasi makanan dan minuman. Inovasi ini pun tidak dilakukan secara instan dan konstan, namun telah melalui berbagai riset dan pengembangan, serta direncanakan dengan terstruktur untuk periode waktu tertentu. Yang keempat, mau menerima kritik dan saran. Terkadang penilaian pemilik usaha bisa jadi subjektif dan defensif. Maka dari itu, penilaian dari orang lain menjadi penting. Maka Pak Ferry tidak marah atau tersinggung saat ada yang memberikan kritikan mengenai usahanya. Namun ditampung dan dijadikan bahan evaluasi agar kualitas produk yang dijual menjadi semakin baik. Bentuk realisasi dari sifat ini adalah saat ada pengunjung yang menyarankan membuat menu ayam geprek diberi keju. Pak Ferry langsung mengeksekusinya dan menu tersebut menjadi salah satu menu favorit di kedainya. Proses memulai bisnis. Perencanaan usaha dimulai dengan menentukan 3 hal dasar. Yang pertama adalah target pasar, yakni adalah mahasiswa. Kemudian item menu, item menu adalah yang saat itu sedang trending, yakni makanan berbasis geprek serta minuman berbahan dasar susu. Kemudian menentukan nama. Dikarenakan menjual 2 item menu yang sebagai penjualan utama, yakni ayam geprek dan susu, maka diberilah nama Preksu. Kemudian proses mengembangkan bisnis. Yang pertama adalah saat mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha pertama kali, Pak Ferry melakukan sejumlah strategi, diantaranya merealisasikan 4 pilar utama dalam berbisnis, yakni finansial, sumber daya manusia, supply chain management, dan marketing. Kemudian pendekatan secara emosional dan spiritual kepada pelanggan, sehingga menjadi customer tetap Rexo. Kemudian mencari investor yang mampu mendukung bisnis kulinernya. Kemudian bertukar ilmu dan sharing pengalaman dengan sesama teman dalam komunitas pengusaha. Kemudian terus melakukan inovasi, terutama pada menu makanannya, yang telah di-planning secara terstruktur, serta memiliki timeline yang jelas. Yang kedua adalah saat memperbesar usaha. Setelah kedai makan pertamanya terkenal dan ramai pembeli, Pak Ferry terus berusaha agar bisnis yang dimilikinya semakin dikenal oleh masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukannya antara lain adalah membuka cabang baik di dalam Jogja maupun di luar Jogja, sehingga tetap memastikan 4 pilar bisnisnya telah siap. Kemudian melakukan riset dan survei untuk mendukung inovasi yang akan dilakukan, dan kemudian membuka usaha kuliner jenis lain untuk mempercepat perputaran uang dan sebagai modal untuk meningkatkan fasilitas kedai ayam Preksu. Selanjutnya yaitu strategi iklan. Terdapat 2 jenis strategi iklan yang digunakan, yaitu offline dan online. Strategi offline dilakukan dengan memajang gambar di dalam outlet seperti promo berjalan, menu terbaru, menu bestseller. Selain itu, terdapat pula promo gratis 1 paket ayam setiap hari Senin dan Kamis bagi pelanggan yang berpuasa.
Yang kedua yaitu strategi online. Strategi online dilakukan dengan membuat konten di media sosial dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu menggunakan jasa food blogger yang ada di internet. Lalu yang ke-9 ialah pelajaran yang dapat diambil. Terdapat setidaknya 4 pelajaran yang dapat diambil, yaitu bisnis merupakan perpaduan antara ilmu, usaha, dan eksekusi. Seorang pebisnis yang hanya memiliki ilmu, tetapi tidak berani mengeksekusinya tidak akan pernah menjadi seorang pengusaha. Begitu pula sebaliknya, pengusaha yang memulai usaha tanpa dibekali ilmu, pasti juga akan mengalami kesulitan. Lalu, pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur merupakan hal yang penting bagi sebuah usaha. Yang ketiga, pastikan tim dalam sebuah bisnis tetap solid dan kompak sebelum berani membuka cabang baru. Kemudian yang keempat, seorang pengusaha harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan berikut merupakan lampiran foto ketika kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Ferry Atmaja. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.